Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 Psikologi Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pernahkah kamu mendengar tentang teori humanistik? Kira-kira bagaimana ya penerapannya dalam pembelajaran? Semuanya akan terjawab dalam video ini, teori humanistik dalam pembelajaran. Tahukah kamu apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, yang dimana individu menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Dalam teori humanistik juga, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan diri sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah untuk membantu siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Adapun prinsip pendidik humanistik yaitu yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang ingin mereka pelajari. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Yang ketiga, pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi belajar diri yang bermakna. Adapun yang keempat yaitu pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangatlah penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan efektif. Dan yang terakhir adalah pendidik humanistik menekankan pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan. Abraham Maslow, pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal dari seorang Abraham Maslow adalah teori tentang hierarchy of needs. Hierarchy of needs memiliki 5 tingkatan. Yang pertama ada psychological needs atau kebutuhan psikologis. Yang kedua ada safety and security needs atau kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga love and balancing needs atau kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa memiliki. Yang keempat esteem needs, kebutuhan akan harga diri. Dan yang terakhir adalah self actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Sehingga pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencakup 5 kebutuhan tersebut. Carl Rogers juga seorang psikologis humanistik yang menekankan bahwa perlunya sikap saling menghargai tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa berbagai masukan yang ada pada diri seseorang tentang dunianya sesuai dengan pengalaman pribadinya. Masukan-masukan ini mengarahkannya secara mutlak ke arah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dirinya. Rogers juga memiliki beberapa tingkatan teori, yaitu yang pertama, humanizing of the classroom, bertumpu pada 3 hal, yaitu yang pertama, proses pertumbuhan yang sedang dan akan terus berubah. Yang kedua, mengenali konsep dan identitas diri. Yang ketiga, menyatupadukan kesadaran hati dan pikiran. Yang kedua yaitu active learning, yaitu strategi pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi dan pengetahuan untuk dibahas. Yang ketiga ada quantum learning, yaitu cara pengubahan macam-macam interaksi hubungan dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Dan yang terakhir adalah the accelerated learning, yaitu pembelajaran yang berlangsung secara cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Dan di sini guru diharapkan mampu mengolah kelas dan menggunakan metode pendidikan somatik, auditori, visual, dan intelektual. Jadi, misalnya teori humanistik ini kita implementasikan, maka siswa diharapkan mampu meningkatkan prestasi belajarnya. Prestasi belajar merupakan buah dari proses belajar. Maka dengan meningkatnya prestasi belajar, sebuah proses dapat dikatakan berhasil yang kemudian disertai dengan perubahan diri dari siswanya.
Sekian penjelasan dari kelompok 3, jangan lupa di like ya teman-teman.